Selamat pagi keluarga LCC yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur sebab Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kalau Engkau menuntun kami dari hari demi hari kami Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu yang sama itu akan terus bersama-sama dengan kami di waktu-waktu kami yang akan datang Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan bagi setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami baca pagi hari ini Tuhan. Mari berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, sebab kami percaya bahwa firman ini adalah Engkau sendiri, bahwa firman-Nya akan mengubahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami Tuhan. Firman Tuhan akan menolong kami untuk kami semakin teguh dan kuat melewati masa-masa ini Tuhan. Di dalam anugerah kehendak-Mu, kami percaya Tuhan memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk kami boleh sama-sama dengan teguh, dengan kuat melewati masa yang bagi orang kelihatan tidak baik, tapi bagi kami ada rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebuah renungan yang singkat yang akan saya bawakan buat Bapak Ibu Saudara. Biarlah ini boleh memberkati kita sekalian, buat saudara yang ada di rumah. Di masa-masa yang tidak mudah bagi kita, tapi kita sama-sama yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu pasti akan menolong saudara dan saya untuk bersama-sama dengan pemerintah bangsa kita, bersama-sama dengan seluruh masyarakat untuk bisa melewati masa ini dengan baik. Ya, mari saudara sekalian, saya ajak kita semua membuka Alkitab kita. Nanti kita akan melihat sebuah kisah, ya saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 24. Saudara bisa lihat, saudara nanti bisa baca lebih jauh, tapi ada satu kisah di dalam Alkitab yang akan kita lihat sama-sama saudara sekalian. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya akan ajak saudara untuk mengingat bahwa hari-hari ini ada sebuah istilah yang seringkali kita dengar, ya seringkali diperdengarkan bagi kita. Sebuah kata yang namanya lockdown. Ya pasti saudara tahu, saudara sering dengar hari-hari ini kata-kata ini, kata lockdown. Apa sih kata lockdown itu? Itu makanan apa lockdown itu? Kok beberapa hari ini kita sering dengar kata ini? Ya jadi saudara sekalian, lockdown itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia bisa diartikan bahwa dikunci total atau ditutup total, tidak diberi akses atau dibatasi sedemikian rupa sehingga nggak bisa keluar atau masuk, nggak ada kebebasan. Nah, ya itu yang dimaksudkan dengan istilah yang hari-hari ini sering kita dengar, yang kita sebut dengan lockdown. Ya, jadi saudara sekalian, kalau sudah dengar lockdown itu apa sih? Nah, itu yang tadi kita dengar sama-sama. Dikunci rapat-rapat, dibatasi ruang geraknya, dibuat tidak gampang keluar masuk. Nah, itu lockdown saudara sekalian. Jadi kita akan lihat sama-sama apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita melalui lockdown ini. Nah, saudara sekalian, rupanya keadaan seperti saat ini yang kita sebut dengan lockdown seperti ini, Alkitab sudah pernah menceritakan terlebih dahulu. Ya, jadi ada sebuah kisah dalam Alkitab yang tadi saya sudah sempat sebut di awal, di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Ya, ada sebuah kisah dalam Alkitab ditulis dalam Perjanjian Lama, ada seorang nabi yang namanya Nuh. Nah, saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya nabi yang namanya Nuh ini itu sudah pernah merasakan situasi yang seperti yang kita sebut sekarang yang namanya lockdown itu, saudara sekalian. Ya, jadi lockdown di mana? Saudara tentunya pasti hafal dengan cerita inilah. Dia di lockdown di dalam bahteranya, saudara sekalian. Ya, ayat yang keempat, coba kita lihat sama-sama ayat ini.
Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Kita akan lihat ayat ini bersama-sama saudara sekalian. Kejadian pasal yang pertama, pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 ya. Firman Tuhan berkata demikian, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Nah, lalu ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-24, ya ayat 24 berkata demikian, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Saudara bisa bayangkan dari kisah ini, dari sepenggal ayat yang kita baca, kita melihat ada sebuah situasi yang orang sekarang sedang memperbincangkan, yang namanya lockdown. Rupa-rupanya Nuh sudah pernah merasakan apa yang namanya lockdown ini, saudara sekalian. Ini kondisi yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kita rasakan sekarang. Bahkan kalau saya bisa bilang, ini kondisi yang lebih sulit buat Nuh. Ya, kita sekarang semua tidak semua wilayah kena kebijakan pemerintah yang namanya lockdown. Ya, masih ada kota-kota yang terbuka, ya ada kota-kota yang masih bisa diakses. Tapi ada beberapa kota yang sudah dalam keadaan yang memang lockdown. Nah, tapi saudara sekalian, saya yakin kondisi lockdown sekalipun, kondisi masa kita seperti sekarang yang orang bilang lockdown seperti ini, saudara masih bisa ke pasar, masih bisa antar tugas anak-anak ke sekolah, ya masih bisa beraktivitas walaupun dikurangi banyak. Di beberapa wilayah masih orang pergi ke pasar begitu saja. Nah, saudara sekalian, kalau Nuh jangankan beraktivitas, dia dikunci, dia terkurung, dia bukan nggak mampu keluar, tapi memang keadaan sekelilingnya, air bah yang besar mengurung Nuh sehingga dia harus lockdown di dalam bahteranya. Ayat yang ke-24 tadi kita baca, dia dikunci. Yang pertama 40 hari saat hujan, ya 1 bulan lebih. Setelah itu saudara nggak main-main, 150 hari dia terapung-apung di dalam sebuah bahtera, dia nggak bisa kemana-mana. Saudara bayangkan, situasinya jelas lebih sulit daripada apa yang sedang kita rasakan sekarang. Kalau orang bilang sekarang situasinya lockdown, dikunci, buat Nuh kalau saya bilang ini bukan sekedar lockdown, ini lockdown. Jadi saudara sekalian, ini situasi yang jauh lebih sulit. Nah, saudara sekalian, dia nggak bisa beraktivitas, dia hanya terkurung bersama dengan binatang-binatang. Bayangkan saudara sekalian, bersama dengan keluarganya saja. Kalau saudara sekarang dikurung, mau keluar ke pasar masih ketemu sama saudara, sama rekan-rekan, sama teman-teman. Tapi Nuh mau keluar, mau kemana? Di luar air bah, di dalam hanya bersama dengan binatang-binatang. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang akan kita lihat nanti bersama-sama dari respon hidup Nuh terhadap kondisi yang seperti ini, ya tentunya saudara-saudara sekalian, kita sebagai murid Kristus itu harus mengambil sikap, ya kita harus belajar merespon sama seperti respon yang Nuh lakukan. Ya, kalau Nuh dalam kondisi yang lebih sulit dari kita, pastinya saya dan saudara sebagai murid Kristus bisa lakukan tindakan yang sama, bahkan lebih baik dari Nuh. Ya, kenapa? Karena kita kondisinya tidak lebih sulit dari Nuh. Ya, jadi saudara sekalian, kita akan lihat sama-sama. Ya, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Coba kita lihat ayat ini bersama-sama. Kejadian pasal 7 tadi, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Ayat yang pertama berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat yang keempat kita akan baca kembali. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan hapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Saudara-saudara sekalian, yang pertama yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini, yang kita teladani dari kehidupan Nuh adalah yang pertama, taat kepada perintah Tuhan. Ya, ayat 1 tadi ayat itu berkata begini, Nuh dan keluargamu masuklah ke dalam bahtera.
Ayat yang keempat berkata demikian, 7 hari lagi aku akan turunkan hujan. Saudara-saudara bayangkan, kondisi pada waktu itu Nuh itu terang benderang, nggak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Tiba-tiba Tuhan suruh Nuh bikin bahtera. Ya, lalu hujan belum turun, Tuhan suruh Nuh masuk ke bahtera. 7 hari lagi akan ada hujan. Coba saudara bayangkan kalau ada orang seperti itu, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada badai, tiba-tiba masuk ke dalam bahtera. Saya yakin tentunya pada waktu itu Nuh menjadi cemoohan orang-orang yang ada di situ. Ya, saudara sekalian, tapi yang Nuh lakukan, dia taat kepada perintah Tuhan. Ya, dia taat kepada perintah Tuhan. Walaupun kadang-kadang apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan kadang-kadang rasanya membatasi kita. Rasanya membuat kita jadi ini aneh, seperti bukan Tuhan yang nyuruh. Sepertinya perintah yang Tuhan lakukan kayaknya bukan buat saya. Tapi teladan yang kita pelajari dari Nuh, saudara sekalian, dia tetap taat kepada perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Kita melihat hari-hari ini ya, saudara sekalian, kita sudah disuruh jangan nongkrong-nongkrong, jangan ngumpul-ngumpul yang gak berguna, jangan terlalu dekat, jaga jarak, harus social distancing, jaga etika batuk dan segala macam. Tapi kita lihat saudara sekalian, ternyata kita tidak setaat apa yang Nuh lakukan. Buat kita mungkin kita masih berpikir, ya kita kan masih aman lah, masih nggak ada apa-apa, santai aja lah, itu kan di kota di sana. Nah, saudara-saudara sekalian, tahukah saudara bahwa keadaannya, saya yakin buat Nuh saat itu juga nggak mudah. Orang-orang pasti rendahkan Nuh, sepelekan Nuh, bahkan mungkin hina, bahkan mungkin tertawakan Nuh. Nuh itu kamu ngapain? Orang nggak ada apa-apa tiba-tiba kok bikin bahtera. Belum ada apa-apa tiba-tiba kamu masuk dalam bahtera yang kamu buat. Kamu ini gila atau jangan-jangan kamu salah menuruti perintah? Jangan-jangan yang menuruti kamu bukan Tuhan yang kamu sembah. Pasti perkataan-perkataan seperti ini muncul dalam hari-hari itu, mewarnai kehidupan saat itu. Nah, tapi ini saudara sekalian yang kita perlu teladani dalam kondisi seperti itu. Nuh itu taat kepada perintah Tuhan. Ya. Nuh taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, walaupun secara logika mungkin tidak masuk akal. Ya, tapi Nuh taat. Nah, saudara sekalian, dalam hal seperti ini saya mengajak saudara melihat, ya kita harus taat kepada Tuhan dalam kondisi yang seperti apa. Ya, untuk lebih jauh kita melihat, saya ajak Bapak Saudara sekalian melihat sebuah ayat di dalam surat Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya, kita akan lihat sama-sama ayat ini. Saya bacakan buat Bapak Saudara sekalian, silakan saudara boleh menyimak bersama-sama dengan saya. Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Ya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada, perhatikan ini, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, kebaikan saya, kebaikan saudara-saudara sekalian. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah. Sekali lagi diulangi lagi, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka atas mereka yang berbuat jahat. Ya, beberapa penekanan kata di sini saya ulangi buat Bapak Saudara sekalian, bahwa begini, pemerintah itu yang pertama berasal dari Allah. Yang kedua tadi yang sempat disebutkan dalam ayat yang kita baca, ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, pemerintah itu adalah
hamba Allah. Saudara bayangkan, sesuatu yang berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah, dan merupakan hamba Allah. Kira-kira saudara-saudara berani bantah? Kira-kira kalau sudah ditetapkan oleh Allah, berasal dari Allah, dan Tuhan nyatakan sebagai ini hamba Allah untuk kebaikan saya, untuk kebaikan saudara-saudara sekalian, menurut saya tidak ada alasan untuk kita tidak taat. Ya, dalam kondisi seperti ini, ketaatan seperti apa yang kita tunjukkan kepada Allah? Ayat ini berkata begini, taat kepada pemerintah, sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, saya dalam kesempatan ini saya mau mengajak buat Bapak Ibu saudara sekalian, saya himbau buat semuanya, mari kita taat saat ini. Kondisi yang seperti ini yang perlu kita lakukan adalah taat kepada perintah Allah. Dalam cara seperti apa? Taat kepada pemerintah, sebab pemerintah adalah lembaga yang ditetapkan Allah. Yang kedua, lembaga yang berasal dari Allah. Yang ketiga, lembaga yang Allah sendiri bilang dia adalah hamba Allah, bukan untuk siapa-siapa. Hamba Allah untuk kebaikan saya, untuk kebaikan saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, taat kepada Allah bukan ditunjukkan dengan saya mau tetap kebaktian dalam kondisi ini, saya mau tetap kumpul-kumpul, saya diberkati Tuhan, saya akan dilindungi Tuhan. Enggak saudara sekalian, enggak. Kira-kira menurut saudara sekalian, kalau Nuh enggak mau taat kepada Tuhan, kira-kira Tuhan bisa enggak selamatkan Nuh dengan cara yang ajaib? Bisa saja. Tapi yang Tuhan mau dari kehidupan Nuh, Tuhan mau Nuh taat kepada perintah Tuhan. Walaupun kadang tidak masuk akal, taat kepada perintah Tuhan. Apalagi sekarang saudara sekalian, taat kepada Allah direalisasikan dalam ketaatan kita kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah saudara sekalian tidak salah. Ya, Alkitab sendiri memberitahu kepada kita begini, pemerintah itu ditetapkan Allah, berasal dari Allah, bahkan hamba Allah untuk kebaikan kita. Maka saudara sekalian, taat kepada apa yang sekarang sedang diupayakan oleh pemerintah untuk bisa mengurangi, bahkan menghilangkan dengan segera wabah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Ya, jadi jaga kesehatan, sama-sama bantu pemerintah, bantu orang-orang kesehatan, ya, bantu para dokter yang menangani dengan cara apa yang pemerintah anjurkan, lakukan saudara sekalian. Jaga jarak sosial, bukan jadi nggak kenal, bukan, menjaga satu sama lain. Ada orang bilang begini, wah, saya kalau nggak mau salaman sama orang, berarti saya curiga dong sama orang itu. Salah saudara sekalian, balik mindsetnya. Bukan kita curiga sama dia. Tanamkan ini, bahwa karena kita mengasihi dia, jangan-jangan kita menjadi pembawa virus, maka hindari dulu jarak interaksi sosial kita. Ya, tidak perlu bersalaman, tetap kalau kita bilang orang salaman tetap seduluran, tetap saudara. Ya, lakukan namaste saja, salam saja, lebih baik. Ya, sesuai dalam kondisi ini lebih baik menjaga kita semua. Dan itu anjuran pemerintah yang ayat firman Tuhan tadi bilang, pemerintah itu hamba Allah untuk kebaikan kita. Jadi saudara sekalian, ayat yang kelima tadi sempat di dalam Kejadian pasal yang ke-7 tadi juga ayat yang kelima berkata begini, bahwa Nuh ya melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Jadi semua Tuhan suruh A kerjakan A, Tuhan suruh B kerjakan B. Kalau Tuhan suruh kita sekarang untuk social interaction dijaga, ya, tidak bersalaman, jaga kesehatan, banyak minum vitamin C, sering cuci tangan, itu tujuannya untuk kebaikan kita. Firman Tuhan tadi berkata, lakukan segalanya itu untuk kebaikan saya dan saudara. Ya, jadi yang pertama saudara sekalian, jadi saya dan saudara harus taat kepada perintah Tuhan. Ya, dalam hal apa? Taat kepada pemerintah. Ya, taat kepada himbauan-himbauan, anjuran-anjuran, saran-saran, informasi-informasi yang valid dari pemerintah. Itu yang jadi pegangan bagi kita. Jangan sembarang percaya sama hoax. Bahaya saudara sekalian. Lihat berita yang dari pemerintah saja, lebih valid, lebih bisa dipercaya, dan lebih, saya yakin, lebih menjaga kita semua.
Yang kedua, saudara sekalian, ayat yang kedua dan ketiga di dalam Kejadian pasal yang ke-7 tadi. Ya, ayat 2 dan ayat yang ketiga coba kita lihat sama-sama. Yang kedua yang ketiga berkata begini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina. Tapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betina juga. Burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina. Lihat ini, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Nah, maksudnya apa dengan ayat ini, saudara sekalian? Apakah dalam kondisi COVID-19 ini kita mengumpulkan binatang sepasang-sepasang? Bukan, saudara sekalian ya. Bukan itu yang dimaksudkan. Artinya adalah begini. Selain kita taat kepada perintah Tuhan, yang kedua saudara-saudara sekalian, dalam kondisi yang seperti ini, baik sekali kalau kita mempersiapkan diri dengan bijaksana. Ya, seperti itu saudara sekalian. Ya, Tuhan suruh dia mempersiapkan dirinya dengan bijaksana, dengan baik. Dia kumpulkan binatang-binatang yang tidak haram 7 pasang masing-masing. Binatang-binatang yang haram dikumpulkan 1 pasang saja. Tujuannya apa? Yang pertama, itu untuk konsumsi Nuh pada saat itu di dalam kapal. Yang kedua tujuannya apa? Supaya nanti kalau air bah sudah surut, Nuh turun dari kapal bahtera, maka ada binatang-binatang yang nanti akan berkembang biak lagi. Artinya apa saudara sekalian? Bahwa Nuh diajar Tuhan untuk mempersiapkan diri dengan bijaksana. Nah, saudara sekalian, ini yang mesti kita lakukan dalam kondisi ini. Setelah taat kepada Allah dalam bentuk taat kepada pemerintah, yang kedua kita persiapkan diri kita dengan bijaksana. Contohnya, ya misal kita siapkan bahan makanan untuk rumah tangga kita, siapkan air misalnya, siapkan air cuci tangan setiap waktu kita bisa cuci tangan, lalu siapkan obat-obatan ya yang memadai untuk kondisi ini, siapkan vitamin C, lalu sering-sering pakai masker kalau saudara merasa agak batuk ya, pakai hand sanitizer, semprot rumahnya pakai hand sanitizer ya, pakai desinfektan ya. Terus apa lagi? Apa yang sekarang sedang perlu kita lakukan kita persiapkan dengan baik saudara sekalian. Tapi jangan nimbun. Ya, beberapa orang dalam kondisi ini mencari kesempatan dengan masker ditimbun ya, dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Lalu apalagi beberapa komoditi lagi yang berhubungan dengan kondisi kita sekarang ini mulai dijual dengan harga yang mulai tidak masuk akal. Jangan saudara sekalian, buat kita orang percaya, kita mesti jadi berkat buat orang banyak. Kalau perlu masker kita bagi gratis. Ya, kita punya program nih LCC Balai Panjang. Ya, punya program untuk bikin masker dan nanti akan dibagi dengan gratis untuk masyarakat. Nah, yang seperti ini yang harus kita lakukan. Kita mempersiapkan diri, tapi kita tidak mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri dalam kondisi yang semua orang merasakan kesulitan. Ya, semua orang merasa kesulitan, jangan ambil untung di tengah penderitaan orang lain. Itu bukan karakter kita, itu bukan identitas kita sebagai orang percaya. Ya, jadi saudara sekalian, mempersiapkan diri itu penting. Justru dari kita mempersiapkan diri inilah Tuhan melihat ketaatan kita. Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan dan percaya. Ya saudara sekalian, kita sama-sama berdoa supaya Tuhan menolong kita melalui situasi, melalui wabah ini, melalui kondisi yang sulit ini. Saudara sekalian, Tuhan tolong kita. Tapi Tuhan mau ketaatan kita. Ya, dan dengan bijaksana kita mempersiapkan diri kita. Ini yang mesti kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebab situasi ini tidak mudah. Situasi ini tidak mudah. Anggaplah wabah ini mungkin akan berlalu dalam waktu 1-2 bulan ke depan ya. Dalam anugerah Tuhan bisa lebih cepat ya. Tapi seandainya itu terjadi dalam 1-2 bulan ke depan sekalipun dan wabah ini berhenti, saudara sekalian, wabahnya mungkin berhenti. Tapi kondisi perekonomian ya, kondisi dunia pekerjaan, kondisi sosial pemerintahan tidak akan pulih langsung semudah membalik telapak tangan wabah berhenti lalu semua pulih, enggak saudara sekalian. Kondisi ini kondisi yang enggak enak buat banyak pihak, buat banyak bagian, buat banyak sisi, buat segala banyak bidang saudara sekalian. Kondisi ekonomi, pemerintahan, dunia pekerjaan tidak akan langsung pulih. Jadi ini kondisi yang sulit, kondisi yang menghadang kita adalah kondisi yang tidak mudah saudara sekalian. Oleh sebab itu persiapkan diri dengan baik, dengan bijaksana, tanpa harus merusak orang lain atau merugikan orang lain. Ya, jadi tetap mempersiapkan diri dengan bijaksana, tapi
kita harus tetap pegang prinsip-prinsip kebenaran bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya tetap harus jadi berkat. Ya, jadi saudara sekalian, mari kita berdoa supaya Tuhan terus menolong bangsa kita melewati masa ini, menolong wakil pemerintahan di bangsa kita, Pak Jokowi dan seluruh jajarannya, supaya Tuhan menolong, memberikan hikmat, memberikan kemampuan untuk dengan bijaksana memimpin, membawa bangsa ini melewati masa ini. Ya, kita sama-sama berdoa buat bangsa kita, bersyafaat buat bangsa kita, mendoakan masyarakat kita, mendoakan lingkungan kita supaya Tuhan proteksi keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita dari wabah ini. Kalaupun harus terjadi saudara sekalian, kita mempersiapkan diri dengan baik, ya, supaya efeknya tidak merugikan, tidak terlalu menghancurkan banyak faktor, banyak sektor dalam tatanan bangsa kita. Ya, jadi saudara sekalian, apa yang kita dengar sebagai renungan kita pagi hari ini, biarlah ini menjadi sebuah dasar bagi kita, menjadi sebuah dasar kita bersikap bahwa saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, yang pertama harus taat, yang kedua kita mempersiapkan diri kita sebagai bentuk ketaatan kita. Setelah itu yang ketiga, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, memberi kekuatan, memberi hikmat kepada kita semua untuk kita boleh kuat, menang menghadapi situasi ini. Ya, di dalam anugerah dan kehendak Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Kau menguatkan kami, Kau memberikan pengertian yang baik bahwa sungguh keadaan yang sedang ada di tengah-tengah kami ini Tuhan, semuanya ada dalam pandangan-Mu Tuhan, semua ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa apapun yang terjadi di balik semuanya, Tuhan punya maksud. Semua yang ada di hadapan kami itu fasilitas bagi kami untuk kami boleh semakin bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami mau taat, kami mau dengan bijaksana ikuti apa yang mau Engkau perintahkan bagi kami Tuhan. Kami mau saling menjaga satu sama lain, kami mau saling mendukung satu sama lain Tuhan, untuk kami boleh bergandeng tangan melewati masa ini Tuhan. Kau memberkati seluruh umat-Mu, Kau memberkati pemerintah kami Tuhan, Kau memberkati Pak Jokowi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang daripada surgawi turun, membuat beliau penuh dengan hikmat, penuh dengan otoritas, memimpin bangsa kami, memberikan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang terbaik untuk bangsa kami melewati situasi ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dalam kondisi kami Tuhan, dan percaya kami akan selalu berpengharapan penuh kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan terus meteraikan firman dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bersekutu bersama di dalam satu ruangan, tapi kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu. Kami percaya itu Tuhan, dan Engkau akan melawat setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah ini boleh memberkati kami sekali. Terpujilah nama-Mu. Kami menaikkan doa kami dan ucapan syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sekian renungan firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara sekalian di tengah situasi kita yang pasti Tuhan punya maksud dan rencana untuk menolong kita. Haleluya. Tuhan memberkati.